Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Diana Nur Afifah dan Mbak Nadia Nurul Aini. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi mikroba 1. Topik bahasan kita pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama mengenai teknologi fermentasi, yang kedua teknologi kompos bioaktif, yang ketiga biofertilizer, dan yang keempat agen biokontrol. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai teknologi fermentasi. Menurut Ganjar, 1983, fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik, baik itu karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lainnya, baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Bioteknologi berbasis fermentasi umumnya merupakan proses produksi barang dan jasa dengan menerapkan teknologi fermentasi yang menggunakan mikroorganisme guna memproduksi makanan dan minuman. Misalnya seperti keju, yogurt, minuman beralkohol, cuka, sosis, kecap, dan lainnya. Tujuan pengolahan dan pengawetan makanan dan minuman dengan menggunakan mikroba yaitu supaya zat makanan tidak cepat rusak, serta mempunyai rasa dan bau yang khas, dan kandungan gizi yang tinggi. Baik, selanjutnya mengenai sejarah fermentasi. Pengembangan fermentasi sudah ada sebelum tahun 1990. Bukti awal adanya fermentasi yaitu dengan pembuatan keju pada tahun 8000 sebelum Masehi. Selanjutnya, perkembangan fermentasi sudah muncul dengan memfermentasikan alkohol yang terbuat dari anggur. Nah, fermentasi alkohol ini diperkirakan telah dikembangkan selama periode 4000 sampai 2000 sebelum Masehi di Mesir dan Sumeria. Untuk perkembangan sejarah fermentasi selanjutnya, teman-teman bisa menyimak pada tabel yang sudah dipaparkan ya. Di tabel tersebut sudah ada mengenai waktu, penemuan, serta tempat mengenai sejarah fermentasi yang ada di dunia. Kemudian fermentasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fermentasi aerob jika memerlukan oksigen untuk mengubah substrat gula dan hasil asam pirufat dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu fermentasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Gula akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian asetaldehida, dan akhirnya menjadi alkohol, etanol ataupun metanol dan asam laktat. Faktor yang berpengaruh dalam fermentasi itu ada 4. Yang pertama, pH. Tingkat keasaman suatu makanan yang difermentasi akan mempengaruhi proses fermentasi. pH yang paling baik untuk proses pertumbuhan bakteri yaitu antara 3,5 hingga 5,5. Faktor yang kedua yaitu oksigen. Sebagian besar proses fermentasi dilakukan tanpa oksigen, namun ada beberapa yang memakai oksigen. Sebelum melakukan fermentasi, hendaknya mengetahui sifat dari mikroba yang akan digunakan. Kadar oksigen selama proses fermentasi akan mempengaruhi hasil fermentasi. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Suhu sangat berpengaruh dalam fermentasi. Ketika akan melakukan proses pemasakan, harus benar-benar didiamkan hingga dingin sebelum diberikan mikroba. Selain itu, setiap mikroba mempunyai suhu minimal, suhu maksimal, serta suhu optimal pertumbuhan yang berbeda-beda. Kemudian faktor terakhir yaitu mikroba. Jenis jumlah mikroba yang dipakai selama proses fermentasi mempengaruhi hasil fermentasi. Jika jumlah mikroba terlalu sedikit, maka hasil fermentasi tidak akan sempurna. Mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi juga harus memenuhi keempat hal, yaitu murni, unggul, stabil, serta bukan patogen. Yang selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan fermentasi. Yang pertama ada mikroba ya. Mikroba berperan sebagai inokulum atau starter. Mikroba mempunyai kemampuan mensintesis berbagai senyawa di alam dan juga dapat menghasilkan enzim yang dapat dipakai dalam industri pengolahan makanan, bahan kimia, serta farmasi. Enzim yang dihasilkan menjadi katalisator pendorong proses sintesis dan perombakan bahan baku. Berikut sudah kami sajikan mengenai jenis mikroba dan produknya. Teman-teman bisa menyimaknya ya.
Kebutuhan fermentasi yang kedua yaitu wadah atau fermenter. Istilah fermenter atau bioreaktor digunakan untuk tempat fermentasi. Prinsipnya, fermenter harus menjamin pertumbuhan mikroba dan produk dari mikroba di dalam fermenter. Bagian dalam fermenter pada kondisi yang sama dan semua nutrien termasuk oksigen harus tersedia merata pada setiap sel dalam fermenter dan produk limbah seperti panas, CO2, dan metabolit harus dikeluarkan. Nah, itu di sebelah kanan merupakan contoh dari fermenter ya teman-teman. Jadi desain dari fermenter itu mulai dari yang sederhana atau tangki dengan berputaran hingga ada yang lebih modern lagi menggunakan sistem komputer. Selanjutnya, kebutuhan fermentasi yang ketiga yaitu substrat atau medium yang menjadi tempat tumbuh dan berkembang. Substrat harus menjamin keperluan mikroba untuk hidup dan tumbuh kembangnya. Selain itu, substrat juga harus mengandung nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba. Medium untuk fermentasi umumnya digunakan menggunakan bahan dasar yang mengandung karbon. Kebanyakan berasal dari tumbuhan dan sedikit dari produk hewani. Contoh dari substrat yang pertama yaitu gula. Bahan makanan yang mengandung gula akan mudah dan relatif didapatkan untuk proses bioteknologi. Selanjutnya ada pati, jagung, padi, gandum, kentang didegradasi menjadi gula sederhana dengan hidrolisis sebelum fermentasi. Pati juga dapat digunakan sebagai bahan bakar non-minyak. Kemudian ada selulosa. Dan selanjutnya ada substrat dari limbah industri. Misalnya ada molase, tetes tebu yang mengandung 50% gula sebagai substrat untuk produksi antibiotik, asam organik. Kemudian ada air dadih, damen, dan ampas tahu, bahkan urin hewan ternak. Yang selanjutnya yaitu mekanisme fermentasi. Dibagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama berdasarkan sumber mikroorganismenya. Dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama fermentasi spontan, di mana di dalam fermentasi spontan bahan pangan saat pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Namun mikroorganisme yang berperan aktif dalam fermentasi berkembang baik secara spontan. Contohnya itu ya pada fermentasi biji kakao yang tidak memerlukan penambahan kultur starter karena pulp kakao yang mengandung banyak glukosa, fruktosa, sukrosa, dan asam sitrat dapat mengundang pertumbuhan mikroorganisme sehingga terjadi fermentasi. Kemudian, berdasarkan sumber mikroorganisme yang kedua, fermentasi tidak spontan. Fermentasi ini terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk ragi atau starter. Nantinya mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif yang merubah bahan yang difermentasikan menjadi produk yang diinginkan. Misalnya pada yogurt, kefir, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu mekanisme fermentasi berdasarkan bahan pangan. Contohnya itu pada pembuatan tempe. Dalam proses pembuatan tempe paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus tollernifer, Rhizopus arizius, dan Rhizopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Nah, untuk pengolahan tempe tersebut disajikan pada gambar di kanan. Kemudian, mekanisme fermentasi selanjutnya itu pada kecap ya. Dalam pembuatan kecap, kapang yang berperan yaitu Aspergillus swentii yang dibiarkan pada kulit biji kedelai terlebih dahulu. Untuk pembuatannya, kedelai akan dicuci dan direndam selama 1 malam, kemudian direbus, ditiriskan, dan diragikan. Pada proses ragi pertama ini menggunakan jamur tempe selama 3 hingga 5 hari, kemudian diragikan yang kedua menggunakan larutan garam selama 3 hingga 4 minggu, lalu dimasak hingga mendidih, kemudian akan disaring. Selanjutnya hasil saringan tersebut dimasak lagi hingga mendidih. Nah, kemudian akan disaring lagi hingga menghasilkan kecap.
Selanjutnya yaitu pada pembuatan keju ya. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya bakteri asam laktat dicampurkan. Selanjutnya yaitu yogurt. Untuk membuat yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya sebagian besar lemak akan dipisahkan. Dan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus burgallicus dan Streptococcus thermophilus. Nah, proses dalam pembuatan yogurt diantaranya itu susu murni yang telah dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didinginkan pada suhu 45 derajat Celcius dan diinokulasi dengan starter 5%. Kemudian dituangkan ke dalam cup-cup steril dan dilakukan inkubasi selama 6 hingga 7 jam dengan suhu 45 derajat Celcius. Kemudian disimpan di dalam ruangan pendingin dan kemudian menjadi produk yogurt. Nah, selanjutnya ya ada prinsip-prinsip dalam fermentasi. Prinsip tersebut ada beberapa, diantaranya yaitu harus aseptis, terbebas dari kontaminan. Yang kedua, volume kultur relatif konstan, tidak bocor ataupun menguap. Yang ketiga, kadar oksigen terlarut harus memenuhi standar. Yang keempat, kondisi lingkungan, baik itu suhu, pH harus tetap terkontrol. Yang kelima, komposisi medium pertumbuhan dapat mencukupi kebutuhan mikroba. Yang keenam, penyiapan inokulum harus murni. Yang ketujuh, prinsip kultivasi mikroba dalam sistem cair. Yang kedelapan, desain dari bioreaktor fermenternya. Yang kesembilan, desain dari mediumnya. Yang ke-10, instrumentasi dan pengendalian proses dalam bioreaktor. Kemudian yang ke-11 ada teknik pengukuran. Dan selanjutnya ada pemindahan massa dan energi. Prinsip selanjutnya peningkatan skala. Kemudian fermentasi substrat padat. Dan prinsip selanjutnya yaitu kultur biakan murni atau isolat. Dan tahap terakhir yaitu pada tahap produksi akhir. Nah, selanjutnya yaitu hasil fermentasi yang digunakan dalam bioteknologi. Yang pertama, pada bahan pangan. Proses fermentasi menghasilkan berbagai macam produk makanan dan minuman, seperti tempe, kecap, yogurt, keju, oncom, roti, dan minuman beralkohol. Selanjutnya yang kedua, fermentasi pakan ternak. Nah, di sini ada fermentasi jerami untuk pakan ternak, sapi, kambing, dan lainnya. Kemudian ada fermentasi ampas tahu untuk pakan ayam. Dan ketiga yaitu pada bidang farmasi. Contohnya pada pembuatan antibiotik yang digunakan untuk melawan infeksi mikroba patogen. Beberapa mikroba yang menghasilkan antibiotik misalnya Aspergillus fumigatus. Oke, selanjutnya kita memasuki topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai teknologi kompos bioaktif. Kompos bioaktif merupakan, menurut Sudanta dan kawan-kawan, kompos yang diproduksi menggunakan bantuan mikroba, lignoselulotik unggul yang tetap bertahan di dalam kompos serta berperan sebagai agensia hayati pengendali penyakit pada tanaman. Superdek dan Orgadek Biodekomposer yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia atau BPBPI dikembangkan berdasarkan filosofi tersebut. Nah, kompos bioaktif mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya mempercepat waktu pengomposan, menyediakan kompos yang berkualitas tinggi, serta berperan sebagai agensia hayati dalam mengendalikan penyakit tanaman. Di samping kelebihan, kompos bioaktif memiliki kekurangan, yaitu diantaranya pupuk organik tidak bisa digunakan dalam jumlah yang sedikit ya, harus menggunakan dengan jumlah yang cukup banyak, bergantung pada kondisi tanah dan jenis tanaman yang akan ditanam. Serta selain itu banyaknya jumlah pupuk yang dibutuhkan sering membuat petani kesulitan mencari penyuplai pupuk organik dalam jumlah besar.
Nah, selanjutnya mengenai macam-macam bioaktivator untuk mempercepat proses pengomposan. Yang pertama itu ada EM4 yang ditemukan oleh profesor asal Jepang dan penerapannya sudah menyebar di Indonesia. Aktivator ini lebih cocok digunakan untuk membuat pupuk padat seperti bokasi. Pupuk padat biasanya terbuat dari bahan jerami, pupuk kandang, kotoran hewan, rumput, sekap, atau bubuk gergaji. Aktivator ini tidak disarankan untuk proses pengomposan yang menggunakan bahan keras seperti tandan kosong kelapa sawit, karena proses pembuatannya akan menjadi lebih lama. Bioaktivator selanjutnya yaitu Orgadek. Aktivator ini cocok digunakan untuk mengomposkan tandan kelapa sawit, kulit kakao, dan sisa pangkasan teh. Mikroba di dalam Orgadek mampu mengomposkan bahan organik secara cepat serta bersifat antagonis terhadap beberapa penyakit akar. Kecepatan Orgadek tergantung pada volume bahan organik yang digunakan, umumnya selama 14 hingga 21 hari. Nah, bioaktivator yang ketiga yaitu Boiska. Boiska dikembangkan oleh Sukamto Hadi Suito. Boiska ini sering dipakai untuk membuat kompos cair berbahan dasar sampah rumah tangga. Aktivator ini akan menghasilkan kompos yang cocok untuk berbagai jenis tanaman serta memperbaiki kualitas tanah. Kemudian aktivator yang keempat yaitu ada Promi, merupakan mikroba unggul Indonesia yang sudah teruji. Aktivator ini untuk membentuk kompos dari limbah pertanian, limbah peternakan, serasah, rumput, dan blotong tebu. Setiap 1 kilo Promi bisa digunakan untuk mengomposkan 1 ton limbah organik perkebunan sawit dan limbah pertanian lainnya. Kompos yang dihasilkan akan mengandung Trichoderma hertzianum, Aspergillus sp yang akan berfungsi merangsang pertumbuhan tanaman serta mengendalikan penyakit dan meningkatkan unsur hara fosfor. Selanjutnya pembuatan kompos bioaktif. Contohnya pupuk bioaktif yang menggunakan bahan baku arang. Arang kompos bioaktif atau arkoba merupakan arang kompos yang dihasilkan melalui proses pengomposan dengan memanfaatkan bioaktivator sebagai dekomposernya. Yang pertama itu mencampur bahan kompos, ampas APDN 100 kg, arang 10 kg, Orgadek beratnya disesuaikan dengan dosis perlakuan yang dicobakan, dan air sekitar 30 liter. Semua bahan dicampurkan sampai merata. Kemudian campuran akan dimasukkan ke dalam bak atau sebuah wadah pengomposan yang sudah tersedia. Bagian atas ditutup dengan plastik, pada bagian tengah dipasang termometer sampai kedalaman tengah tumpukan kompos. Selanjutnya, suhu diukur setiap hari untuk memonitor proses pengomposan apakah berjalan atau tidak. Jika kecenderungan suhu tetap atau menurun, maka dilakukan pembalikan kompos, dan jika menjadi kering ditambahkan dengan air. Selanjutnya, jika kompos benar-benar matang dan tidak lagi mengalami perubahan atau fluktuasi suhu, kompos akan dibongkar dan diangin-anginkan selama 3 hari sebelum siap untuk diaplikasikan. Baik, selanjutnya adalah biofertilizer ya. Nah, biofertilizer pengertiannya adalah disebut juga dengan pupuk hayati. Nah, biofertilizer sendiri adalah formulasi mikroorganisme yang bila diterapkan pada benih, permukaan tanaman atau tanah, mengolonisasi rizosfer atau bagian dalam tanaman dan meningkatkan pertumbuhan dengan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk tanaman inang. Baik, selanjutnya ada jenis biofertilizer ya. Nah, di sini jenis dari biofertilizer ada 3. Yang pertama biofertilizer sumber nitrogen, yaitu melalui kemampuannya mengikat nitrogen bebas untuk kemudian diolah menjadi amoniak untuk dimanfaatkan oleh tanaman. Contoh dari biofertilizer sumber nitrogen adalah Azotobacter, kemudian ada Clostridium, kemudian ada Rhizobium, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua ada biofertilizer sumber fosfat dengan contoh Bacillus, Pseudomonas, mycorrhiza. Nah, yang terakhir yang ketiga biofertilizer penyedia biohormon.
yaitu hormon yang dihasilkan oleh mikroba yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya adalah auksin, sitokinin, giberelin. Nah, itu berada di tanaman ya. Nah, semua ini sangat dibutuhkan untuk tanaman, baik auksin dan giberelin. Nah, semua ini sangat dibutuhkan untuk tanaman supaya lebih baik. Selanjutnya ada manfaat dari biofertilizer. Nah, yang pertama, manfaat dari biofertilizer untuk menyediakan unsur hara, kemudian yang kedua untuk perombak persenyawaan agrokimia, yang ketiga mengontrol organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, yang ketiga itu yang keempat ada biofertilizer dapat meningkatkan ketersediaan hara, kemudian yang terakhir itu ada biofertilizer dapat menguraikan bahan organik dan dapat membentuk humus. Selanjutnya ada kelebihan dari biofertilizer. Nah, ada beberapa kelebihan dari biofertilizer ini ya. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan akan unsur hara yaitu nitrogen dan fosfor yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, biofertilizer mengembalikan kesuburan tanah secara normal melalui peningkatan aktivitas biologis mikroba penyusunnya dan asosiasinya dengan berbagai mikroorganisme lainnya. Nah, yang ketiga, biofertilizer lebih murah dan mudah untuk digunakan ketimbang dengan pupuk kimia. Yang keempat, biofertilizer tidak mencemari lingkungan sekitar tanaman. Yang kelima, biofertilizer dapat melindungi tanah di sekitar tanaman dari mikroorganisme yang berbahaya bagi kesuburan tanah, misalnya bakteri, virus, jamur, dan nematode patogen. Yang keenam, biofertilizer dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas tanaman. Yang ketujuh, biofertilizer dapat membuat akar tanaman menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir, biofertilizer tidak mengakibatkan resistensi hama yang dapat menyerang tanaman. Selanjutnya ada kekurangan dari biofertilizer ya. Yang pertama, kekurangan dari biofertilizer merupakan aplikasi yang berulang untuk mempertahankan populasi pada kondisi seimbang. Yang kedua, lebih optimal jika digunakan untuk preventatif karena membutuhkan waktu untuk pertumbuhannya. Yang ketiga, dinamika perkembangan populasi mikroba di daerah rhizosfer setelah pengaplikasian sulit untuk diprediksi. Dan yang terakhir, efektivitas biofertilizer lebih rendah dibandingkan dengan pupuk kimia. Selanjutnya ada kualitas biofertilizer. Nah, kualitas biofertilizer menurut Kementerian Pertanian bisa dilihat dari beberapa parameter berikut. Nah, yang pertama, bahan pembawa. Nah, bahan pembawa merupakan media di mana tempat mikroorganisme hidup. Bahan pembawa harus bisa membuat organisme untuk tetap hidup serta tumbuh saat masa produksi, penyimpanan, distribusi hingga produk pupuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah jumlah populasi mikroorganisme. Nah, jumlah mikroorganisme yang hidup dan yang melakukan perkembangan harus diukur. Bila jumlahnya rendah, maka mikroorganisme sama sekali tidak ada pengaruhnya pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian yang ketiga, kualitas biofertilizer yang ketiga itu ada efektivitas mikroorganisme. Tidak semua mikroorganisme dapat memberikan pengaruh yang baik untuk tanaman. Bahkan beberapa bisa menyebabkan penyakit untuk tanaman tersebut. Hanya beberapa jenis mikroorganisme juga yang bisa digunakan sebagai pupuk, misalnya rhizobium yang bisa menambat unsur hara seperti nitrogen, atau Aspergillus niger yang digunakan untuk pelarut fosfat. Selanjutnya yang keempat adalah masa kadaluarsa. Nah, mikroorganisme memiliki siklus hidup.
Nah, apabila siklus tersebut berhenti atau mikroorganisme telah mati, maka pupuk sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah tidak berpengaruh bagi tanaman. Untuk memperpanjang produk biofertilizer, maka produsen akan mengemas produk di mana mikroorganisme dalam keadaan dorman. Selanjutnya adalah agen biokontrol. Pengertian dari agen biokontrol. Jadi di sini hama dan penyakit merupakan masalah serius pada bidang pertanian ya. Penggunaan pestisida dan fungisida secara besar-besaran akan merusak lingkungan. Mikroba dapat menjadi agen biokontrol alami terhadap patogen tanaman. Nah, mikroba yang bisa digunakan sebagai biokontrol antara lain Bacillus thuringiensis, kemudian ada Beauveria bassiana, dan masih banyak lagi. Nah, pemanfaatan agen biokontrol merupakan alternatif untuk pengendalian patogen tanaman. Selanjutnya, yang kedua itu isolasi dan seleksi mikroorganisme yang berpotensi sebagai agen biokontrol. Nah, di sini ada kriteria konvensional ya yang dipakai untuk seleksi galur-galur mikroba berpotensi sebagai agen biokontrol harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu aman. Kemudian yang kedua, asal mikroorganisme agen biokontrol. Nah, di sini lebih disukai dari golongan mikroflora normal dari hewan yang menjadi target. Hal ini ditentukan dari tujuan spesifik untuk aplikasi mikroba biokontrol. Misalnya spesifikasi dalam hal lokasi isolat maupun untuk kolonialisasi. Galur-galur potensial sebelumnya harus diisolasi dan diidentifikasi secara benar sebelum dimanfaatkan secara luas. Kemudian yang ketiga ada resistensi terhadap kondisi in vitro maupun in vivo. Setelah aplikasi biokontrol, maka mikroorganisme selayaknya tahan terhadap kondisi spesifik yang terjadi sebagai mekanisme pertahanan di dalam tubuh hewan target. Dan karena akan terjadi interaksi biokontrol inang dan mikroflora yang normal dan yang lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam lokasi kolonisasi dan peletakan pada epitelium usus dan jaringan harus dipertimbangkan. Efek lingkungan gastrointestinal atau bahan-bahan nutrien, pH, empedu, dan garam-garam dapat berpengaruh terhadap kemampuan kolonisasi. Kemudian yang keempat ada kemampuan atau aktivitas mikroba harus diuji. Misalnya penurunan pH dengan produksi asam laktat, kemudian penurunan potensial redoks, produksi hidrogen peroksida pada kondisi aerobik. Selanjutnya ada mekanisme agen biokontrol. Nah, beberapa mekanisme telah dipelajari untuk mengetahui dampak positif dari aplikasi agen biokontrol melalui yang pertama, produksi senyawa inhibitor. Nah, di sini agen biokontrol mampu mendominasi dan berkompetisi dengan bakteri patogen sehingga akan menjadi penghalang bagi kolonisasi bakteri patogen. Selanjutnya yang kedua ada kompetensi terhadap senyawa kimia. Nah, di sini penggunaan agen biokontrol pada ikan juvenil dan dewasa dapat memperbaiki pertumbuhan melalui peningkatan aktivitas enzim saluran pencernaan. Yang ketiga ada kompetisi terhadap tempat peletakan pada bagian tubuh inang yang berfungsi untuk produksi senyawa inhibitor. Kemudian yang keempat, mampu menstimulasi respon imun inang dengan mengaktifasi kemampuan fagositosis. Kemudian yang kelima, perbaikan kualitas media. Nah, di sini untuk perbaikan kualitas media dapat secara langsung merombak bahan-bahan organik dan berbahaya di dalam media sehingga meningkatkan kualitas.
Selanjutnya yang keenam ada interaksi dengan pakan alami atau mikroalga. Nah, di sini meningkatkan populasi mikroalga ketika agen biokontrol diaplikasikan ke media. Selanjutnya ada aplikasi agen biokontrol ya. Yang pertama itu ada Trichodema sp, sejenis cendawan yang termasuk kelas Ascomycetes. Nah, di alam banyak ditemukan tanah pertanian, hutan pada substrat berkayu. Menjadi salah satu agen hayati untuk pengendali OPT, misalnya penyakit blast pada tanaman padi. Kemudian yang kedua ada penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh F. oxysporum. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang sering menyerang tanaman melon. Nah, F. oxysporum sendiri merupakan cendawan yang menginfeksi melalui akar dan menyumbat pembuluh vaskular pada tanaman dan menyebabkan tanaman layu dengan gejala nekrotik. Bacillus sp sebagai bakteri agen hayati mampu mengendalikan layu fusarium dengan mekanisme antibiosis. Dan kemudian yang ketiga itu ada Aspergillus flavus yang merupakan jamur saprofit yang berada di dalam tanah dan berperan sebagai dekomposer sisa-sisa tumbuhan dan binatang yang telah mati. Nah, jamur tersebut bersifat antagonis yang biasa digunakan untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen seperti yang dilaporkan oleh Suniti dan Sudarman tahun 2016. Kemudian yang terakhir itu yang keempat ada Actinomycete yang merupakan organisme yang banyak diisolasi dari tanah maupun jaringan tanaman yang memiliki kemampuan sebagai penghasil senyawa antibakteri dan antifungi. Selain itu, jenis bakteri ini juga dimanfaatkan sebagai penghasil hormon pertumbuhan pada tanaman. Actinomycete sendiri banyak terdapat di dalam tanah dan umumnya dapat meningkatkan kesuburan tanah. Prokariota ini memiliki karakteristik yang membuatnya berguna sebagai agen biokontrol terhadap patogen bakteri pada tanaman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih sudah menyimak videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.